A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat dan taslim kejuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan pagi ini. Hari ini kita akan berbicara tentang, sebenarnya sering kita bicarakan, apalagi menyangkut dengan ajaran tasawuf, sufistik. Biasanya semuanya didasarkan oleh cinta, dan itu sebabnya semua sufi berbicara tentang cinta. Tidak ada satupun seorang sufi yang tidak berbicara tentang cinta. Cuma kita akan melihat sisi lain, bagaimana pengaruh cinta ini sehingga membawa orang sampai kepada makom fana. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sabihis tadi, dan beliau menjelaskan bahwa memang manusia pada umumnya beribadah dengan takut. Itu juga sebabnya kenapa Quran banyak berbicara tentang neraka, karena umumnya orang ingin mendekatkan Tuhan itu karena takut. Jadi dan itu juga salah satu bentuk kasih sayang Tuhan ya. Jadi Tuhan itu kan pokoknya bagaimana hamba-hambanya itu selamat ya. Mau dia didekati dengan takut, mau dia didekati dengan nikmat, mau dia didekati dengan cinta, yang penting hamba-hambanya selamat. Tuhan ingin merangkul semua makhluknya, makanya ada banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling berat sebenarnya cinta. Jadi kalau kita anggap dia adalah sesuatu yang mudah, tapi sebenarnya jalan cinta ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Jalan cinta itu tidak mudah kita beribadah dengan cinta. Kalau mau jujur, kita bangun sholat subuh itu kita bisa bertanya dalam hati, sebenarnya kita dibangunkan karena takut atau karena nikmat mau surga gitu, atau karena ya seperti Rabi'ah Adawiyah, kata Rabi'ah, karena dia memanggilku. Jadi dia saking dekatnya dia merasakan Tuhan sehingga dia terbangun oleh panggilan ilahi. Dia mendengarkan dengan suara hatinya, mendengarkan suara ilahi. Oke. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa ya kita tahu bersama, dan ini hanya mengulang saja ya, bahwa kita semua berasal dari sana. Kata Rumi, dahulu kita satu, tanpa kepala dan kaki jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Jadi kata Rumi, dahulu kita satu tanpa kepala dan kaki, maksudnya dulu itu kita satu, tidak ada berbeda-beda ya. Dulu kan di alam ruh itu tidak ada, belum ada apa-apa ya. Semuanya masih semuanya dalam singgasana ilahi. Nah, ketika kita turun di dunia, mulai ada kepala dan kakinya. Maksudnya setiap orang itu punya ya pemikiran sendiri, aliran sendiri, caranya sendiri, jalannya sendiri. Mulailah orang itu terbeda-bedakan satu sama lain. Yang kita, kata Rumi, semuanya adalah berasal dari satu hakikat. Makanya ada dimensi penyatuan sebenarnya yang ketika kita di sana, alastu birabbikum qalu bala syahidna, dalam Al-Qur'an, bukankah aku Tuhanmu, benar engkau adalah Tuhan kami. Di sana ada satu realitas penyaksian, kita ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya menyatu ya. Semua manusia ruh pada saat itu mengatakan bala syahidna. Ketika Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhanmu, alastu birabbikum, semua manusia menjawab bala syahidna. Nah, karena itu kita semua berasal dari satu, kemudian turun ke dunia.
Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kita diturunkan di tempat yang paling rendah di dunia ini. Barulah kemudian satu sama lain kita terpisah. Satu dari Jawa, dari Sunda, dari Makassar, dari Bugis, dari Sumatera, macam-macam. Kita semua terpisah satu sama lain. Dan hakikat manusia adalah ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Tuhan. Aku tiupkan ruhku padanya. Itulah hakikat manusia. Karena itulah ketika dia hadir di dalam tubuh, perlahan-lahan dia akan merasakan satu bentuk keterasingan. Keterasingan yang ini pasti semua orang merasakan ya. Sudah ke sana, sudah ke sini, sudah memenuhi ini, sudah memenuhi itu, sudah ke situ, kemana-mana dia, tapi kok merasa masih ada terasing ya, seperti itu. Itu memang karena selama dia tidak menemukan Tuhan, dia akan merasakan keterasingan. Jadi satu-satunya penawar untuk kita terbebas dari keterasingan adalah menemukan Tuhan. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Tuhan hati menjadi tenang. Jadi kalau selama ini kita menganggap keterasingan itu adalah sesuatu yang kita anggap di luar, kita akan tenang ketika ke sana dan seterusnya, tetapi pada suatu saat nanti kita akan menyadari ketenangan itu adalah ketika ada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi satu-satunya sebenarnya yang bisa menenangkan diri kita adalah hanya ilahi. Apapun itu selain Tuhan itu tidak akan pernah merasa tenang. Mungkin kita akan merasakan ketenangan sementara, mungkin sama seperti ketika kita ke tempat yang kita impi-impikan, damba-dambakan, kita ke sana. Tapi pada akhirnya karena dia terbatas, kita akan merasakan keterbatasan. Keterbatasan itulah yang akan memberikan kesunyian dan kesendirian dan kesepian. Dan makanya ruh wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena ruh adalah lautan yang tak bertepi, makanya kita akan merasa tenang ketika tersambung dengan samudra yang tak bertepi, yaitu ilahi. Dan ketika jiwa kita tersambung, disitulah kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya manusia akan merasa ketika dia terobati dengan perjumpaan, dia akan merasakan satu bentuk kerinduan kepada ilahi. Nah, bagi Maulana Rumi, jalan pertolongan manusia itu ada dua, berusaha melakukan tazkiyah dan berada di bawah bimbingan seorang guru. Jadi, ketika kita ruh turun di tubuh, kesana kemari, mungkin kita anggap itu bahagia, kita mencari bahagia kesana kemari, tetapi ternyata kebahagiaan ini tidak memberikan satu bentuk ketenangan. Akhirnya kita menyadari, oh satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan setelah itu kita mesti menyadari bahwa ternyata Tuhan adalah sesuatu yang tak bertepi, tidak terbatas. Itu sebabnya dia akan merasakan dirinya terhubung dengan sesuatu yang tak bertepi. Dan ketika dia memutuskan menjadi seorang pejalan, disitulah dia akan merangkai semua hidupnya menjadi sesuatu yang tunggal. Jadi saya ulangi, ketika dia memutuskan menjadi seorang pejalan, dia akan merangkai semua hidupnya itu menjadi sesuatu yang tunggal. Apa maksudnya tunggal? Tujuannya hanya ilahi, kebahagiaannya hanya ilahi, ketenangannya hanya ilahi, yang dicari hanya ilahi. Semuanya akan menjadi ilahi. Ketika dia menyadari hal itu, dia akan menjadi tunggal. Itu mungkin kita tidak sadari ya. Selama ini sebenarnya kita tidak tunggal. Kenapa? Karena keinginan kita bukan ilahi. Tujuan kita bukan ilahi. Kan? Hakikat kita yang kita maksud juga bukan ilahi, dan itulah kenapa kita merasa terombang-ambing. Meskipun mungkin kita selalu beribadah ya, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi sejati dalam diri
itu kita akan menjadi terbagi-bagi. Kita satu tapi terbagi-bagi. Terbagi-bagi oleh keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari ilahi. Nah, itulah kenapa kita butuh satu bentuk yang disebut dengan tazkiyah, penyucian diri atau riyadhah. Atau riyadhah itu latihan, tazkiyah itu adalah penyucian. Intinya bagaimana memutuskan kemelekatan, dan tanpa itu sulit untuk kita menceburkan diri dalam lautan yang tak bertepi, karena kita akan terus ditarik oleh nikmatnya dunia. Kita terus ditarik itu. Makanya orang ragu, melangkah enggak ya? Melangkah ya? Enggak ya? Jadi pejalan atau tidak ya? Karena ada taringan nikmat yang luar biasa di sekitar kita. Jadi kita ragu. Kita akan jangan-jangan. Kita ragu karena ya selalu ada tarik-menarik antara tubuh dan ruh. Jadi setelah ada penyatuan, tarik-menarik itu luar biasa. Dua magnet yang saling tak pernah bertemu. Majma'ul Bahraini la yaltaqiyan. Dua lautan yang tak pernah bertemu itu sebenarnya tubuh dan ruh. Dua lautan yang tak pernah bertemu. Satu magnet ke bawah, satu magnetnya ke atas. Dua lautan yang tak pernah bertemu. Majma'ul Bahraini la yaltaqiyan. Dua lautan yang tak pernah bertemu, kecuali semuanya tunduk pada ilahi. Nah, ketika dia tunduk pada ilahi, maka dia akan merasakan kemudahan untuk penyatuan dengan realitas dirinya. Jadi sebelum kita sebenarnya menyatu dengan Tuhan, kita harus berusaha menyatu dulu dengan diri kita sendiri, yaitu penyatuan antara dimensi ruh kita dengan tubuh. Karena kalau tubuh maunya lain, ruh maunya lain, kita sendiri akan tersiksa. Bangun tengah malam, tahajud, aduh, masih ngantuk. Kayak gitu. Jadi dua hal yang selalu paradoks. Jadi semua ragu-ragu. Mau ini tapi pejalan tapi seperti akan terus terbawa seperti itu hingga suatu saat kita memutuskan untuk benar-benar menjadi satu pejalan dan memutuskan untuk membingkai semuanya menjadi sesuatu yang tunggal. Karena sulit, makanya butuh bimbingan seorang guru, seorang mursyid. Tidak punya mursyid juga tidak apa-apa, caranya menambah pengetahuan. Jadi ilmu yang menjadi mursyid. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak punya mursyid, jadikanlah pengetahuan sebagai mursyid. Tapi harus punya mursyid. Kata Rumi, jangan melangkah di jalan ini, ketahuilah jalan ini gelap dan penuh bahaya. Jadi jangan melangkah di jalan ini tanpa khidir. Ketahuilah jalan ini bahaya dan penuh kegelapan. Itu kata Rumi. Khidir maksudnya simbol dari seorang guru rohani yang akan mengantarkan itu, karena memang jalan di sana itu lebih luas daripada jalan dunia. Kita menganggap dunia ini luas, tapi hakikatnya itu tidak ada bandingannya dengan jalan yang ada di sana. Jadi sebenarnya sebagaimana di dunia ada jalan gelap dan jalan terang, di sana juga ada yang jalan gelap dan jalan terang, dan karena luas, karena itu jalan gelapnya lebih banyak. Makanya jangan melangkah tanpa khidir, ketahuilah jalan ini bahaya dan penuh kegelapan. Oke, lanjut. Oke. Tadi kalau saya bilang harus menemukan guru mursyid, ada nggak tips ataupun cara kita untuk bisa sampai kepada mursyid tersebut? Mursyid itu seorang guru. Memang kalau seorang guru itu akan memudahkan kita untuk melangkah ya, karena kita ini kan orang yang tidak paham dunia spiritual ya. Maksudnya kita tahu teorinya begini, tapi ke dalamnya kan kita belum pernah ya. Iya, maksudnya masuk ke dalam kan kita nggak tahu di sana ada apa, ada ini, ada itu dan seterusnya. Makanya butuh orang yang pernah ke sana. Orang yang pernah ke sana itu disebut dengan seorang mursyid. Ini dalam tradisi tarekat ya, dalam tradisi tarekat. Dan makanya saya sebenarnya termasuk
orang yang merujuk kepada tradisi klasik. Jadi saya suka tasawuf klasik karena semuanya jelas, harus ada guru, harus ada mursyid dan seterusnya, karena ini bukan sesuatu yang kita bisa reka-reka, yang bisa kita imajinasikan, yang bisa kita pikirkan. Ini adalah caranya, memang tidak ada jalan lain, adalah menceburkan diri ke dalam lautan seperti itu. Jadi kalau misalnya kan kayak Nabi Muhammad dicuci hatinya, Ya. maka untuk kita connecting dengan dia, maka kita harus membuka hati, yaitu harus dibimbing. Jadi dibersihin dulu diri kita, yang mana diri sejati, yang mana diri palsu. Di situ akan terlihat ada kemelekatan-kemelekatan. Nah, ketika kita akan melepaskan itu semua, maka kita akan tersambung, karena kan kita langsung connect hati. Jadi berbicara ke dalam hati, karena kan dia ada di Ya. dalam. Nah, karena itu kalau saya sih silahkan bisa kemana-mana aja. Yang penting ada mursyidnya. Kalau saya sih bisa kemana-mana. Meskipun saya selalu merekomendasikan Kiai Haji Lukman Hakim, Dr. Kiai Haji Lukman Hakim yang ada di Bogor. Beliau punya pesantren. Bapak Ibu kalau mau silahkan ke sana. Saya selalu merekomendasikan beliau kalau yang nyari mursyid. Hah? Nah, itu urusan lain. Itu urusan lain. Mursyid menerima murid itu urusan lain. Gitu. Tapi kalau ada statement guru akan datang pada saat murid siap, itu maksudnya Itu berlaku karena biar bagaimanapun kalau kita tidak punya kesiapan untuk membuka diri dan merasakan menjadi seorang pejalan, meskipun ada mursyid itu nggak ada gunanya, nggak akan ada gunanya, seperti itu, nggak akan ada gunanya. Jadi memang kesiapan, kalau dalam bab suluk, yang pertama itu disebut dengan yakza. Mungkin suatu saat saya di luar pembahasan Rumi saya akan bahas ini ya, stasiun-stasiun suluk. Itu disebut dengan yakza. Yakza ini satu perubahan revolusioner dalam diri justru sebelum taubat. Sebelum taubat, dia sebelum taubat. Yakza. Jadi yakza ini, tapi saya yakin semua pernah merasakan, tahu-tahu mau berubah gitu. Jadi panggilan hati yang begitu cukup besar, yang mungkin membuat dia menangis, merintih gitu, dan dia punya kekuatan untuk berubah secara total. Nah, itu disebut yakza. Nah, kekuatan ini masuk ke tobat. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yakza seperti ini, gunakan energinya untuk masuk ke tobat, pintu tobat. Ini kalau dalam tradisi klasik ya, perjalanan suluk seperti itu. Seperti itu. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya untuk menjadi seorang murid. Nah, cuma tadi apakah mursyid murid itu soal lain, karena mereka punya ini sendiri. Jadi mereka tahu bagaimana mentreatment seseorang. Jadi mursyid yang handal, dia tahu bagaimana mentreatment seseorang. Dia akan bisa membaca, oh si fulan kurang ini, oh si fulan ini, oh formulanya ini perlu dikasih ini, dan seterusnya. Mereka tahu cara mentreatment seseorang, karena setiap dari kita ini punya karakter yang berbeda-beda, kesenangan yang berbeda-beda, keterikatan yang berbeda-beda. Nah, dia akan tahu. Nggak sama, seperti itu. Tapi tujuan fungsi mursyid itu sebenarnya kan bagaimana membantu setiap orang itu bertemu. Ya. Jadi tujuan mursyid itu hanya untuk membuka jalan. Kalau muridnya udah bisa jalan, dia akan melepas. Seperti Syams Tabrizi yang melepaskan Rumi. Dia hanya bertemu setahun 3 bulan, setelah itu dia melepaskan. Itulah mursyid sejati. Kalau dia tahu muridnya bisa berjalan, dia akan membiarkannya, gitu. Karena ya disitulah guru sejatinya di dalam dirinya, seperti itu. Ya, jadi seorang mursyid itu fungsinya hanya membuka jalan. Kalau dia udah masuk, ya udah jalan sendiri, seperti itu. Tidak harus bersedia, karena Iya. kalau dia hanya bersedia, kan dia tahu ya, Iya. kita bersedia atau enggak, mursyid itu peka. Jadi dia akan bilang, oh ini kita nggak bisa. Dia juga nggak akan masuk ke dalam Iya. lebih jauh, karena mursyid lebih tahu daripada kita.
Oke, jadi dengan seperti ini juga kita jangan pesimis ya, Ustaz ya. Artinya Ya, guru itu guru kan ada macam-macam. macam-macam. Ada guru dalam bentuk scripture yaitu kitab suci, Iya. ada guru dalam bentuk pengalaman, Iya. gitu. Jadi Iya. kalau mungkin kita belum sampai ketemu dengan mursyid yang seperti itu, kita ngejalanin apa yang kita Iya. jalanin aja. Betul. Makanya saya bilang tadi, kalau nggak mau cari mursyid, cukup pengetahuan menjadi mursyid. Pengetahuan. Bisa gitu. Sampai juga kok, tenang aja ya. Iya, sampai juga. Jalan menuju roh. Roh. Jujur ya. Mau saya bacain bagaimana? Oke. Jalan yang paling terang untuk sampai kepada ilahi adalah melakukan suluk dengan jalan cinta. Pesuluk mesti fana di dalam kekasih agar bisa sampai kepada keindahan yang abadi. Aduh, bagus banget itu. Banget ya. Iya. Bacanya enak sih sebenarnya. Bentar ini. Bacanya enak. Iya, pakai cinta tadi. Iya, seperti itu. Ada cintanya. Heeh. Mungkin karena yang baca juga membaca dengan cinta. Iya. Iya, gitu. Kita yang baca Pak Iwan. Pak Yunan. Nah, biasanya kalau awal-awal pesuluk itu belum berjalan dengan cinta, dia juga berjalan dengan takut. Nah, takut itu makanya disebut dengan zuhud. Jalan zuhud itu biasanya jalan yang berdasarkan takut, biasanya. Makanya kalau Ibnu Sina membedakan zuhud, arif, zahid, abid, asyik. Nah, itu Ibnu Sina. Jadi ada orang berjalan dengan takut, seperti yang tadi dijelaskan Ustaz Habis. Ada yang berjalan dengan karena mau nikmat. Nah, ada yang berjalan dengan karena cinta. Tapi ini benar-benar susah sebenarnya. Hingga suatu saat Tuhan memberikan karunia di dalam hati kita dalam bentuk cinta. Seperti itu. Jadi cinta itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita kreasi sendiri, kita buat sendiri, kita ciptakan sendiri. Itu tidak akan bisa kita peroleh tanpa pemberian dari ilahi. Tapi kalau sudah dapat itu, semuanya jadi mudah. Semuanya mudah karena kata Majnun, ya, jalan untuk ke rumah Laila adalah mesti melewati gonggongan serigala yang ada di depan rumahnya. Gitu. Maksudnya kita ini sudah bertahun-tahun tertawan oleh dunia. Bertahun-tahun kita tertawan oleh dunia. Setiap objek kita tertawan. Setiap objek kita tertawan. Tahun itu melekat. Iya, melekat. Melekat. Saya suka bahasa tertawan karena tertawan itu identik dengan cinta. Kata Rumi, keindahan cinta itu adalah ketertawanan. Iya. Banyak orang yang tidak mau tertawan, jadi kata dia, Nur, saya mau cinta tapi tidak mau tertawan. Nah, ya, mungkin itu memang pada objek yang terbatas. Hubungan relasi suami istri mungkin ya memang sama-sama terbatas, sama-sama hamba, memang tidak ada relasi itu ya. Tetapi kalau wujud san mutlak itu justru ketertawan. Tapi sifat cinta pasti tertawan. Jadi kalau ada yang mengatakan jatuh cinta tapi belum tertawan, hakikatnya dia belum jatuh cinta. Dia mungkin hanya suka, hanya hanya senang, tapi belum sampai pada makom cinta. Makom cinta itu adalah tertawan. Makanya kata Rumi, keindahan cinta adalah ketertawanan. Jadi kalau tertawan dan tertawan itu hati. Dan kalau hati tertawan, kita semua akan tertawan. Semua kita akan tertawan. Makanya kalau lagu-lagu itu kan bahasanya begitu. Aku mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Nah, itu lagu dangdut Ustaz. Agak beda. Itu dulu. Contoh sufi. iya, Cuma Ustaz, itu mungkin sebelum masuk terlalu jauh, bisa nggak digambarkan derajat-derajat cinta itu? Maksudnya Oh, iya. ada Tertawan. maksudnya itu cinta yang seperti apa kan?
Ada seumpama begini misalnya, antara cinta dan agama lebih tinggi cinta. Ada yang bilang begitu juga, kan gitu. Sehingga ini cinta yang mana nih, gitu. Kalau Maria tadi nanya kan ke saya, ini cinta apa nih yang akan dimaksud? Apakah cinta birahi atau cinta nafsu atau cinta apa gitu loh? Ini ada nggak tingkatan-tingkatannya supaya kita lebih clear gitu? Nah, yang menarik kalau dalam sufi sebenarnya tingkatan itu hanya kepada objek. Begini, maksudnya begini. Tingkatan itu kalau kita membagi cinta bukan kepada cintanya, tapi kepada objeknya, gitu. Jadi cinta itu sebenarnya sama, mau tembok, mau makhluk, mau Tuhan sebenarnya sama. Semuanya membuat orang tertawan. Semuanya membuat orang buta. Yang beda apa? Objeknya. Itulah kenapa para sufi mengatakan cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Gitu. Maksudnya kalau saya mendengar tertawan itu, rasanya itu cinta yang tidak berkondisi. Betul. Justru itulah cinta. Kalau berkondisi, bukan cinta. Makanya kata Rumi, cinta yang masih berwarna itu bukan cinta, namun ketimpangan. Jadi kalau masih ada warnanya, itu bukan cinta. Maksudnya bukan murni ya. Jadi cinta itu yang benar-benar apa ya? Udah nggak tahu kenapa pokoknya Iya. kayak kita cinta Iya. sama Rasulullah gitu. Nah, kan selama ini diajari kita Nah. mencintai ya dengan sholawat. Iya. Jalan Betul. menuju Tuhan. Betul. Karena gini kan kalau semua tuh kalau ada kondisi itu tidak abadi. Ya. Iya. Semua apapun Anicca, ini anicca. kalau ada kondisi Nah. itu tidak abadi. Itu kenapa? Karena tadi Anicca. terbatas. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Jadi, kalau orang sedang jatuh cinta, dia sebenarnya merasakan ketidakterbatasan. Iya. Dia akan merasakan ketidakterbatasan. Itulah kenapa dia bahagia yang luar biasa. Orang jatuh cinta, dia bahagia luar biasa karena merasakan tidak terbatas. Sayangnya objeknya terbatas. Gitu. Sayangnya objeknya terbatas. Terbatas. Kayak gitu. Terbatas. Ya. Nah, makanya yang tak terbatas ini hanya cocok dengan objek yang tak terbatas. Gitu. Tak terbatas. Nah, makanya orang yang sedang jatuh cinta bahasanya pasti tak terbatas. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, berbulan madu di awan biru, macam-macam. Dia bahasanya adalah semuanya tak bertepi, gitu kan? Lagu tadi lagu Malaysia ya, gitu. Gitu. Nah, jadi, dan tanpa cinta manusia tidak akan fana. Ingat, tanpa cinta manusia tidak akan fana. Kenapa? Karena kalau takut dia tidak akan merasakan penyatuan. Gitu. Masih ingat perumpamaan ini? Kadang saya melihat dari sini ada asap ya. Ada asap. Ingat perumpamaan itu? Oh, dari asap itu saya tahu di bawah ada api yang terbakar. Oh, di sini. Kadang saya turun melihat, oh ada api. Kadang saya mendekat. Selain saya melihat ada api, saya merasakan panasnya. Kadang saya menceburkan diri ke dalam api. Selain saya tahu api panas, saya juga tahu bagaimana dia membakar. Setelah itulah, kita tidak akan membedakan api dan objek yang terbakar tadi. Ya kan? Nah, tanpa cinta, Ibrahim tidak akan memasukkan dirinya ke dalam api. Jadi kata Tuhan, masuk. Kalau kita masih ada aku, kita melihat Tuhan panas loh ini. Kan? Tapi karena dengan kekuatan cinta, dia akan menceburkan dirinya ke dalam api. Dia akan fana ke dalamnya. Makanya, fana tidak mungkin tanpa cinta. Fana tidak mungkin tanpa cinta. Dengan takut, dengan nikmat, itu semua hanya masih ada ego di dalam diri kita. Takut itu juga karena ego. Dia belum berserah diri sepenuhnya.
kan berserah diri sepenuhnya. Iya, seperti itu. Gitu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, fana itu apa? Nah, kalau secara bahasa, fana itu sirna. Sirna, binasa, hancur, itu fana. Kulluman 'alaiha fan dalam Al-Qur'an ya. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, semuanya binasa. Yang kekal hanya wajah Tuhanmu, itu bahasa Quran. Jadi secara bahasa fana itu binasa, kekal, binasa, sirna, hancur, itu fana. Nah, cuma secara makna sofistik, fana itu adalah ketika Tuhan mengisi semua eksistensi kita. Akal kita diisi Tuhan, khayal kita diisi Tuhan, imajinasi kita diisi Tuhan, hati kita diisi Tuhan, laku kita diisi Tuhan. Jadi ketika semua mengisi, pada saat itulah realitas diri saya semuanya ilahi. Nah, itu fana. Itu fana. Kalau masih ada egonya, dia mungkin tidak akan fana. Seperti itu. Jadi fana itu ketika Tuhan merenggut semua eksistensi diri manusia. Jadi ketika dia direnggut, akhirnya Tuhanlah yang mengisi semua dimensi dia. Akalnya Tuhan, imajinasinya Tuhan, khayalnya Tuhan, tubuhnya Tuhan, langkahnya, semuanya Tuhan. Ya Tuhan, seperti itu. Makanya bahasa Quran, wa ma ramaita iz ramait walakinallah rama. Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar. Tapi Allah yang melempar. Itu bagi yang fana. Kita kalau tidak fana tidak berhak mengucapkan ini. Karena kita tidak sedang fana. Nah, karena Rasulullah fana dengan Tuhan, makanya Tuhan tegaskan, wahai Muhammad, bukan engkau melempar ketika engkau melempar. Walakinallah rama, tapi Allah melempar. Ini karena Rasulullah fana. Kalau kita tidak fana, kita tidak berhak mengucapkan ini. Karena belum ada penyatuan. Kita belum direnggut secara totalitas oleh ilahi. Satu lagi, Sat. Ya. Dalam perjalanan sejarah yang sudah fana kan mungkin Banyak. zamannya para nabi. Nah, Enggak, wali-wali. Wali-wali. Dengan fana itulah mereka dapat kewalian. Jadi dari cinta, fana, dari fana dia mendapatkan disebut makom wilayah. Wilayah itu apa? Kedekatan. Itu. Makanya wali itu disebut dengan orang-orang yang dicintai karena dia dapat makom dekat. Seperti itu. Jadi kalau yang sudah fana itu dia meninggalkan semua atau duniawi. Bagi dia nggak ada ininya lagi, nggak ada efeknya lagi. Dia sudah mencicipi keindahan ilahi. Ini bagi dia dibandingnya itu nggak ada artinya sama sekali. Kita ini yang belum mencicipi masih ragu-ragu. Iya enggak ya? Karena karena kita belum mencicipi keindahan ilahi. Tapi kalau dia sudah mencicipi, dia tidak akan menukarkan apapun dengan segala sesuatunya seperti itu. Nah, kita belum mencicipi masih ragu. Gitu. Yang menarik ini Ustaz, dengan hubungan sama cinta ini penggunaan kata kekasih ya. Oh iya, iya. Kekasih itu rasanya aduh. Terus Allah juga menyebut Rasulullah itu kekasih. Iya. Jadi dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, kata Rasulullah, ikuti aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Gitu. Ikuti aku. Saya baca lagi ya. Iya. Jangan berhenti dalam kata cinta tanah air. Lampauilah, hai jiwa, tanah airmu ada di sana, bukan di sini. Jika engkau menginginkan tanah airmu, menyeberanglah ke tepi sungai yang lain. Jangan salah artikan hadis ini. Ya. Jadi ini ada hadis hubbul waton minal iman, kan? Mencintai tanah air itu bagian dari iman. Nah, kata Rumi, hadis ini jangan cuma dimaknai zahir saja, kampung halaman seperti kita tiap lebaran pulang kampung. Nah, itu betul, tetapi makna batinnya ya
yakni kita berasal di alam roh. Disitulah kampung halaman sejati kita, yaitu di alam roh, bukan di sini. Makanya kita disuruh untuk melampaui. Melampaui itu dalam pengertian dari sini kita masuk ke sana, itu masuk melampaui ya. Jadi dari sini kita masuk ke sana. Nah, makanya menyeberanglah ke tepi sungai yang lain, jangan salah artikan hadis ini. Oke. Jiwa menjadi fakir karena terpisah dari arsy. Tubuh menjadi unta, menjadi unta betina karena nafsu terhadap semak berduri. Jiwa mengembangkan sayapnya kala ingin naik ke dalam makna, sementara tubuh telah menancapkan cakarnya di tanah. Ya, seperti tadi dijelaskan, tubuh dan ruh ini dua magnet yang sulit sekali untuk bertemu, dua lautan yang tak bertemu. Nah, jiwa menjadi fakir karena terpisah dari arsy. Menjadi fakir ini karena dahulu sebenarnya kita tahu semua. Tidak ada yang kita tidak tahu sebenarnya. Semua manusia menyaksikan. Bahkan kita berdialog dengan Tuhan dalam ayat Quran ya, alastu birabbikum qalu bala. Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Bala, syahidna, engkau adalah Tuhan kami. Dahulu kita menyaksikan semuanya. Kita semua punya pengetahuan tentang apapun. Nah, tapi ketika kita masuk ke tubuh, nah disitulah kita kehilangan semuanya kecuali fitrah. Ini pernah kita bahas. Kita kehilangan semuanya, yang tersisa itu hanya fitrah. Nah, fitrah itulah kecenderungan manusia untuk menyembah, kecenderungan manusia untuk berbuat adil, berbuat kebaikan, itu disebut dengan fitrah. Hanya itu yang tersisa, yang lain kita lupakan. Karena itulah Nabi disebut pengingat. Innama anta mudzakir, wahai Rasulullah, engkau itu pengingat. Makanya Quran disebut pengingat, Nabi disebut pengingat, wali-wali disebut pengingat, untuk kita mengingat kembali apa yang pernah kita lupakan. Seperti itu. Nah, karena itu kalau mau mengingat kembali, nah kata Rumi, jiwa mengembangkan sayapnya kala ingin naik ke alam makna. Jadi di sana adalah alam yang tak berbentuk, makanya Rumi menyebutnya alam makna. Alam makna itu bisa bermakna alam barzah, bisa juga alam ruh. Pokoknya dia melampaui dunia, seperti itu. Melampaui dunia. Dan ya memang kalau tubuh sejak awal memang urusannya namanya tanah ya. Ya dia memang urusannya kerendahan, seperti itu. Nah, cuma karena 24 jam kita berhubungan dengan dunia, makanya kita lebih tertarik ke dunia. Kecenderungan kita sebenarnya kepada dunia. Nah, ya benar ya. Ya. Mungkin kan kata-kata fakir ini juga kan bisa menjadi semacam makna paradoks. Ya. Saat yang sama, kalau mengutip di sini kan fakirnya dalam arti bukan fakir yang kan ketika orang suluk dia juga jadi fakir. Oh iya. Ya kan? Tapi di sini mungkin bukan fakirnya itu yang dimaksud atau apa? Istilah fakir ini gimana? Cuma karena terpisah dari arsy, ada karenanya. Tapi bisa juga fakir dalam pemaknaan tidak melekat kepada apapun. Cuma di sini ada karenanya, gitu. Jadi dulu kita sebenarnya kaya, tahu banyak hal, seperti itu. Dan unta betina ini simbol apa saja? Tubuh, Simbol tubuh ya? Tubuh. Betina itu. tubuh. Oke. Dia simbol tubuh. Tubuh memang ya makanannya adalah makanan materi, seperti itu. Ya. Ya. Oke. Jangan berhenti dalam kata ini udah ya? Berulang. 2 kali berarti. Oke. Nah. Seperti besi hapuslah warna kebesian. Dalam riyadhah jadilah cermin tanpa warna. Jernihkanlah dirimu dari sifat-sifat diri agar kau saksikan esensi kesucian dirimu. Seperti besi hapuslah warna kebesian. Maksudnya ketika dia dimasukkan ke dalam api, besinya nggak kelihatan, yang terlihat hanya api. Gitu kan? Nah, jadi ketika dia besi menyatu dengan api, kita nggak bisa bedakan lagi mana besi mana api. Dia menjadi suatu kesatuan. Nah, itu sebuah contoh bagaimana kita melakukan riyadhah atau tazkiyah. Jadilah cermin tanpa warna.
Tembikar Rahman itu maksudnya hati kita benar-benar murni yang isi hanya ilahi. Yang lain-lain itu tidak lagi melekat di hati kita, dan itu memang bukan kerja dalam sekejap instan. Itu memang satu proses yang luar biasa kita lalui. Itulah sebabnya para sufi selalu menyarankan kalau sudah niat jadi pesuluk, pelan-pelan, jangan ekstrim, jangan tahu-tahu ninggalin kerjanya, ninggalin hartanya, ninggalin keluarga, itu tidak boleh. Harus berjalan pelan-pelan, jangan ekstrim. Ya. Sehubungan dengan ini, saya pernah dengar sebuah konsep nothingness. Ya. Ya. Bahkan ada satu kalimat, keinginan terbesarku adalah tidak memiliki. Iya. Tidak. Dengan Ketidakinginan. dalam rangka kehidupan yang kita jalani, pelan-pelan, jangan ekstrim. Ya. Penyelarasannya kira-kira baiknya gimana ya? Nah, Apalagi kita berinteraksi mungkin dengan pasangan yang masih dalam konteks. Nah, khawatirnya ada sebuah misinterpretasi dari para calon pesuluk ini. Gue nanti gue tidak ada keinginan atau apa. Nah, kadang-kadang untuk menyelaraskan ini gitu ya. iya. Dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, memang ini bisa kita jujur terhadap diri kita sendiri, karena yang dimaksud dengan ketiadaan itu intinya adalah kemelekatan. Intinya apa tanda kemelekatan? Selama dia menggetarkan hati kita, berarti saya masih tertawan itu. Kalau saya melihat pisang goreng, Datanya emang pisang goreng nih Ustaz nih. dan saya tertawa, hati saya bergetar karenanya, berarti saya masih tertawan oleh pisang goreng. Itu melekat. Atau mungkin ini adalah posesivitas kali ya. Apa? Kadang posesivitas itu kadang Oh, iya, posesivitas. Ini loh mobil gue, oke. ini loh rumah gue, Iya. ini loh anak gue gitu kan. Kadang-kadang kan ya kadang kita tidak bisa menafikan bahwa banyak manusia mempunyai perbedaan sense of possessivity gitu kan. Mungkin mungkin dari latihannya mungkin ya kalau menurut Iya. teman saya. Permisi. Mobil saya, anak saya, rumah saya. Nah, semua yang berbau-bau saya ini pelatihan pribadi gitu ya. Contohnya, Mas kesini naik apa? Oh iya bawa kendaraan, that's it. Oh saya mau mobil saya loh. Nah itu tuh yang kadang-kadang pelan-pelan mengikis kemelekatan. Iya. Mungkin. Saya pernah mengikuti pelatihan begitu dalam saya lupa, untuk menghilangkan ku. Jadi ada meditasi, kemudian ku-nya itu dalam kalimat kita tidak menggunakan. Tapi secara cedalami ini bukan persoalan kalimat sebenarnya. Tidak sekedar itu, tapi secara latihan boleh. Ya, latihan boleh. Nah, karena intinya adalah bagaimana kesadaran ini hadir secara totalitas. Kalau saya lebih menyarankan begini, bahwa menyadari seutuhnya bahwa kita memang sejak awal itu tidak ada. Iya, jadi yang kedua, sebenarnya kita tidak perlu compare dengan orang lain. Tidak perlu compare, maksudnya begini, bahkan terhadap suami atau istri. Kenapa? Karena urusan perjalanan ke Tuhan itu urusan nafsi-nafsi. Sendiri. Nafsi-nafsi. Makanya sebagaimana nanti di akhirat kita ada mengatakan al-yauma nafsi-nafsi. Hari ini sendiri-sendiri. Sebenarnya sejak di dunia kita sudah mengatakan itu, al-yauma nafsi-nafsi. Hari ini kita sendiri-sendiri berjalan menuju Tuhan. Makanya karena begini, seorang pejalan dia akan merasakan kebahagiaannya sendiri. Nah, kadang kita ego, kita mau merasakan kebahagiaan ini ke orang sekitar kita, sementara dia belum di situ. Nah, itu jangan. Setiap orang punya kebahagiaannya sendiri. Jangan ganggu kebahagiaan dia, yang juga kebahagiaannya di situ. Jadi kita yang harus lebih banyak sadar diri bahwa kita ini sedang berjalan menuju Tuhan dan sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang menemani kecuali diri kita dan ilahi. Nah, makanya sarannya pelan-pelan. Tidak boleh mengambil jalan ekstrim
di jalan ini. Jadi karena banyak orang begitu, saya punya kawan juga begitu, dia tinggalin perusahaannya, akhirnya dia tidak jadi sufi, malah jadi miskin, kan? Kayak gitu. Kayak gitu. Berarti kan yang perumpamaan kita datang ke dunia telanjang